Oke, kembali ke topik di awal unboxing tadi, bahwa sebenarnya apa yang berbeda dari V19 ini dengan V17 Pro kemarin yang sepertinya launchingnya 6 bulan yang lalu itu. Jadi menurut pendapat saya pribadi, bahwa si V19 ini sebenarnya bukan penerus dari V17 Pro. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menurut saya sebenarnya V19 ini tidak lebih baik dari V17 Pro kemarin ya. Jadi sebagai pengguna biasa, ada 3 hal yang menurut saya V17 Pro kemarin itu lebih baik daripada V19 ini. Yang pertama yaitu soal build quality. Jadi V19 ini back covernya dari plastik atau lebih kerennya polikarbonat. Dan kalau melihat V17 Pro kemarin, V17 Pro itu back covernya terbuat dari kaca. Dan tentunya meskipun kalau dilihat dari jauh seperti ini nggak akan ketahuan mana yang kaca mana yang polikarbonat, namun ketika digenggam itu V17 Pro terasa lebih solid. Kemudian frame di V19 ini sepertinya terasa plastik banget. Yang di V17 Pro kemarin saya lupa apakah itu dari aluminium atau sama dari plastik, cuma kesannya lebih kuat gitu. Jadi digenggam ya juga menambah rasa solid. Nah, dengan build quality yang seperti itu, V17 Pro itu memang lebih berat ya. Jadi ketika masih ada 2 ya, jadi saya V19 dan V17 Pro itu saya bandingkan, memang V17 Pro itu terasa lebih berat, namun beratnya seperti pas aja gitu. Jadi kalau pas pindah dari V17 Pro ke V19 ini terasa cukup ringan gitu. Selanjutnya hal yang kedua menurut saya tidak jauh lebih baik dari V17 Pro yaitu soal kamera. Meskipun sama-sama menggunakan 4 lensa, namun di V17 Pro kemarin ada satu lensa yang mungkin lebih berguna daripada salah satu lensa di V19 ini. Jadi kamera utamanya memang sama 48 megapiksel, kemudian kamera super wide angle. Kalau Vivo menyebutnya super wide angle itu sama, masih 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera potret atau untuk kedalaman itu masih sama juga 2 megapiksel. Cuma kalau di V19 Pro ini ada satu kamera makro 2 megapiksel, sedangkan di V19 kemarin itu satu kamera itu 13 megapiksel yang digunakan untuk telefoto. Jadi mungkin sehari-hari akan lebih berguna lensa telefoto 13 megapiksel meskipun hanya 2 kali perbesaran ya, daripada lensa makro yang sebenarnya dengan lensa utama atau lensa super wide angle pun bisa menghasilkan foto makro meskipun tidak dekat-dekat banget ya. Nah, selain soal lensa belakangnya, di lensa depan ini di V19 memang sudah mengikuti tren di 2020 ini, yaitu model punch hole atau in display atau tompel lah. Kalau di V17 Pro kemarin modul kamera depannya itu pop up sehingga dia bisa menampung lensa utama 32 megapiksel dan lensa kedua itu lensa yang lebih lebar yaitu 8 megapiksel. Sedangkan di V19 ini hanya ada satu lensa dengan besaran megapiksel 32 megapiksel. Nah, keuntungan lensa depan yang ultra wide tadi untuk selfie tentunya bisa memuat lebih banyak orang. Misalnya kita selfie bareng-bareng
maka tidak perlu mundur terlalu jauh, tapi dengan adanya lensa ultrawide di depan itu akan lebih fungsional. Nah yang ketiga ini masih berhubungan dengan pop up tadi ya. Dengan modul pop up, maka di V17 Pro itu layarnya full, jadi tidak ada notch, tidak ada tompel atau punch hole, sehingga memang kerasa tampilan depannya layar semua. Mungkin hanya bezel bawahnya yang agak mengganggu sih, karena memang agak lebih tebal sendiri daripada kanan, kiri, dan bagian atasnya. Nah untuk bagian belakang memang susunan kameranya dibuat ada kotaknya seperti ini ya. Jadi ini modelnya persegi panjang, namun sepertinya di Vivo V19 ini agak kurang ke atas ya. Kalau misalnya kita bandingin dengan Samsung A51 atau A71 itu ya sama-sama kotak, cuma penempatannya bisa lebih elegan kalau dilihat. Jadi kalau ini agak kurang ke atas, sehingga bagian yang atas ini jaraknya lebih lebar daripada bagian yang samping ini. Ya meskipun secara fungsional ini tidak akan mengganggu, cuma ya dilihatnya agak kurang serk saja gitu sih. Jadi kalau menurut saya sih memang V19 ini bukan penerus V17 Pro, dan saya memprediksi sih V19 ini juga nantinya akan ada varian yang Pro. Saya sih belum tahu, hanya menebak, saya pun belum browsing di media luar apakah nantinya V19 ini ada varian yang Pro nya, karena kalau kita lihat secara keseluruhan V19 ini memang tidak membawa pembaruan yang signifikan dari V17 Pro kemarin. Jadi SoC nya masih sama 675, kemudian kameranya juga setupnya tidak jauh beda, kemudian layarnya sama, dan masih banyak yang lain yang sama antara V17 Pro dengan V19 ini. Nah untuk baterai sebenarnya saya tidak begitu mempermasalahkan antara selisih yang cukup sedikit antara V17 Pro dengan V19 ini, dan chargernya pun masih sama, yaitu dengan dual engine fast charging 18 watt. Jadi bisa pakai fast chargingnya Vivo, bisa pakai quick charge dari Qualcomm. Sebenarnya keluhan saya terhadap Vivo V17 Pro kemarin itu memang lebih ke selera ya. Jadi modul pop up kamera itu sebenarnya agak tidak ringkas ya. Jadi lebih enak kalau kamera memang di dalam layar seperti ini. Jadi Vivo memang di V19 ini mengatakan bahwa lubang kamera atau punch hole kamera ini ukuran punch hole terkecil di antara smartphone yang menggunakan model kamera tompel seperti ini, jadi tidak begitu mengganggu. Nah yang kedua itu justru hal yang jarang disampaikan terkait Vivo V17 Pro. Jadi selama saya menggunakan V17 Pro untuk nge-game, itu bagian pop up kameranya itu cukup panas, dan itu agak mengganggu sih, karena memang desain pop up kameranya itu bagian pop upnya tidak ada casingnya. Jadi memang casingnya di bagian pop up itu sengaja dihilangkan agar tidak mengganggu ketika kameranya ke atas atau menutup. Nah di bagian itu cukup panas ketika digunakan untuk main game, dan selama saya menggunakan V19 ini meskipun dengan chipset yang sama, namun panasnya jauh berkurang daripada ketika saya menggunakan V17 Pro kemarin. Nah alasan yang ketiga ini lebih ke ya kebiasaan Vivo sih. Jadi setelah saya membaca beberapa media di luar itu,
Vivo sepertinya tidak memberikan pembaruan OS Android di V17 Pro kemarin. Malah yang mendapatkan pembaruan itu sejauh yang saya baca itu justru seri S1 dan S1 Pro, yang mana itu sebenarnya masih di bawah V17 Pro kemarin ya. Tapi ya mungkin kalian yang masih menggunakan V17 Pro bisa menunggu apakah akan ada info lebih lanjut tentang pembaruan OS Android Vivo V17 Pro. Nah, itu mungkin hal-hal yang saya rasakan sebagai end user ketika menggunakan V17 Pro dan V19 ini. Nah, kira-kira hal apa yang mungkin kalian tanyakan di antara kedua ponsel tersebut ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video kali ini tentang V19 dan sedikit membahas tentang V17 Pro. Dan sampai jumpa di video berikutnya.